Honda NSX adalah salah satu kejutan besar dalam industri otomotif. Jepang telah memproduksi beberapa mobil luar biasa, seperti Nissan GT-R dan Toyota 2000 GT. Tetapi tidak ada yang menyangka akan ada supercar buatan Jepang yang bisa bersaing dengan mobil-mobil seperti Ferrari, Lamborghini, dan Porsche. Ya, mobil itu adalah Honda NSX. Honda NSX dimulai sebagai sebuah eksperimen, namun berubah menjadi sesuatu yang lebih dan bahkan menginspirasi mobil legendaris lainnya seperti McLaren F1. Mobil ini juga memiliki kombinasi desain elegan yang tak lekang oleh waktu oleh studio desain legendaris yaitu Pininfarina. Dan tim pengembangan teknologi mesin Honda untuk membangun mobil Honda NSX dibantu langsung oleh legenda Formula One yaitu Ayrton Senna. Kalau udah begini, bisa dipastikan Honda NSX pasti akan sukses. NSX adalah mobil yang mendefinisikan ulang apa yang dunia pikirkan tentang industri motor Jepang dan memaksa orang Eropa untuk meningkatkan permainan mereka. Kita balik dulu ke tahun 1984 ketika Honda memutuskan untuk membuat konsep yang dapat mewujudkan mobil sport masa depan. Honda meminta bantuan Pininfarina untuk menciptakan konsep HPX atau Honda Pininfarina Eksperimental. Desain orisinal ini menampilkan mesin V6 2.0 liter. Dan kenapa Honda memilih kerjasama dengan studio desain Pininfarina? Ya ini karena Pininfarina cukup legendaris di masa itu. Karena studio itu terkenal karena beberapa desain mereka, termasuk Alfa Romeo Spider, Ferrari Testarossa, dan bahkan Ferrari F40 yang luar biasa. Niat Honda adalah untuk menciptakan mobil yang dapat memenuhi atau melampaui performa Ferrari 328 dan Ferrari 348. Tidak hanya untuk memiliki performa yang signifikan, mobil ini juga dirancang agar menyenangkan ketika dikendarai, sederhana dan bahkan praktis, jauh berbeda dari mayoritas supercar pada saat itu. Dan akhirnya konsep ini berkembang menjadi NSX, yang merupakan singkatan dari New Sports Car Experimental. Dan Honda sekali lagi meminta Pininfarina untuk membantu desainnya. Kemudian Honda memutuskan untuk menggunakan mesin V6 2.7 liter single overhead camshaft dari Honda Legend untuk NSX. Namun setelah pengujian, Honda akhirnya memutuskan nggak jadi pasang mesin dari Honda Legend dan memasangkan mesin baru yaitu mesin V6 3.0 liter. Dan NSX didesain oleh tim yang dipimpin oleh kepala desainer Pininfarina, yaitu Shigeru Uehara. Divisi motorsport Honda sendiri juga sangat terlibat dalam proyek NSX bersama dengan pembalap Formula One Ayrton Senna. Senna meyakinkan Honda untuk memperkuat sasis NSX setelah pengujian awal di sirkuit Suzuka Jepang. Senna juga menguji mobil ini di berbagai sirkuit lain termasuk Nürburgring dan membantu menyempurnakan suspensi dan penanganan NSX. Dan akhirnya pada tahun 1989, Honda meluncurkan generasi pertama NSX. NSX mulai dijual di Jepang pada tahun 1990 dan mulai November 1990 dijual di dunia di bawah merek luxury Honda. Honda NSX adalah mobil produksi pertama yang menampilkan bodi yang seluruhnya terbuat dari aluminium, yang menggabungkan kerangka paduan aluminium ekstrusi revolusioner dan komponen suspensi. Manfaatnya adalah Honda dapat menghemat hampir 200 kg berat total jika dibandingkan dengan bodi setara yang terbuat dari baja. Honda kemudian memanfaatkan secara ekstensif divisi olahraga motornya dan mengembangkan yang telah mereka lakukan di sana untuk NSX. Kekakuan mesin mobil dan kemampuan handling merupakan hasil kolaborasi pembalap Formula One Jepang Satoru Nakajima dan Ayrton Senna dengan tim NSX. Ditambah pengembangan suspensi juga sangat luas. Dan pengujian juga berlangsung di Tochigi Proving Grounds, sirkuit Suzuka, Nürburgring di Jerman, Happy CC, dan jalur uji coba terbaru Honda di Takasu, Hokkaido. Dan sebenarnya awalnya NSX dirakit di pabrik R&D Takanezawa yang dibangun khusus oleh Honda di Tochigi dari tahun 1989 hingga awal tahun 2004. Dan ketika NSX dipindah ke pabrik Suzuka untuk sisa masa produksinya, sekitar 200 karyawan terbaik Honda ditugaskan untuk membangun mobil produksi NSX dan mereka membutuhkan minimal 10 tahun pengalaman untuk bekerja di sana. Kemudian pencarian Honda untuk membuat supercar terbaik tidak terhenti pada NSX standar. Meskipun NSX selalu dimasukkan untuk menjadi yang terbaik, para insinyur Honda harus membuat sejumlah kompromi untuk menyeimbangkan antara kinerja dan kemampuan mengemudi sehari-hari. Tim NSX memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan membuat mobil konsep, yaitu NSX-R. NSX-R dirancang untuk menjadi versi NSX yang tidak ada kompromi, berorientasi pada kinerja dan menampilkan bodi yang lebih ringan dan mesin yang sudah dituning. Di model ini, mobil menjadi lebih ramping karena Honda menghilangkan bobot yang tidak perlu. Peredam suara, sistem audio, ban serep, sistem AC dan kontrol traksi, serta beberapa peralatan listrik dihilangkan. Kursi kulit juga diganti dengan kursi balap karbon Kevlar ringan yang dibuat oleh Recaro untuk Honda. Kemudian Honda mengganti velg stok dengan velg aluminium tempak yang lebih ringan yang diproduksi oleh NK.
dan bahkan crop shift kulit diganti dengan berbahan titanium. Secara keseluruhan, NSX-R lebih ringan 120 kg dari NSX standar, sehingga bobotnya menjadi 1.240 kg saja. Walaupun mobil ini terlihat sempurna, tapi mobil ini tetap memiliki kekurangan, yaitu karena tata letak mid-engine NSX. NSX rentan terhadap oversteer tiba-tiba dalam situasi tertentu. Meskipun hal ini jarang terjadi selama mengemudi di jalanan, namun jauh lebih umum terjadi di trek balap, di mana kecepatannya lebih tinggi. Dan akhirnya Honda memperbaiki masalah ini dan meningkatkan stabilitas menikung NSX-R pada batasnya, dengan menambahkan satu bracket aluminium di bawah baterai depan dan satu bracket aluminium di depan radiator depan untuk menambah kekakuan sasis. Mereka kemudian mengganti seluruh pengaturan suspensi dengan bushing suspensi yang lebih kaku, sway bar depan yang lebih kaku, perdam yang lebih kaku, dan pegas koil yang lebih kaku. Dan akhirnya Honda dapat meningkatkan akselerasi NSX-R dengan mengorbankan kecepatan tertinggi dengan memindahkan titik shift mobil lebih dekat. Mereka juga memasang diferensial strip terbatas penguncian yang lebih tinggi dan mesin 3.0 liter DOHC VTEC V6 yang memiliki rakitan poros engkol lebih seimbang. Secara keseluruhan, Honda hanya memproduksi 483 varian NSX-R NA1 untuk pasar domestik Jepang dengan produksi yang berakhir pada bulan September 1995. Kemudian mulai tahun 1995, Honda memproduksi mobil NSX-T yang menawarkan dengan atap gaya Targo yang dapat dilepas. Menariknya, NSX-T menggantikan NSX standar sepenuhnya di dunia dan merupakan satu-satunya versi yang tersedia setelah tahun 1994. Selain dari sejumlah edisi khusus, ini termasuk NSX edisi khusus Zanardi pada tahun 1999 dan beberapa pesanan khusus pasca 1997. Karena model ini memiliki atap yang dapat dilepas. Mobil ini otomatis akan menghasilkan kekakuan sasis yang tidak sekaku versi sebelumnya. Dan sayangnya, Honda harus menambahkan sekitar 45 kg bala bantuan struktural untuk mengimbanginya, termasuk panel rocker side frame yang secara signifikan lebih tebal. Ditambah ada penambahan sekat pilar atap dan penambahan sekat depan belakang dan floor pan. Kemudian pada tahun 1997, Honda memperkenalkan lompatan besar dalam performa NSX. Perpindahan mesin meningkat dari 3.0 liter menjadi 3.2 liter, yang mana mobil ini menggunakan linear silinder logam yang diperkuat serat yang lebih tipis. Perubahan dilakukan pada manifold knalpot, dengan Honda sekarang membuat pipa header dari baja tahan karat daripada besi tuang yang untuk meningkatkan kinerja dan pengurangan berat. Peningkatan aliran dari konfigurasi baru ini merupakan kontributor utama untuk 20 horsepower tambahan yang ditarik dari mesin baru. Tenaga mobil ini mencapai 290 horsepower dan 305 Nm. Perubahan besar lainnya adalah mobil ini memiliki transmisi manual 6 kecepatan. Seiring dengan peningkatan performa pada tahun 1997, Honda juga merilis NSX tipe S dan NSX tipe S0 eksklusif di Jepang. Kedua mobil ini dilengkapi dengan titanium shift knob, setir Momo, jok Recaro full bracket karbon Kevlar Alcantara, velg aluminium BBS, dan atap berwarna. Model ini juga memiliki suspensi yang lebih kaku daripada NSX standar. Kalau dibandingkan dengan tipe S, Z0 lebih berorientasi pada sirkuit dan menggunakan suspensi NA1 Type R yang lebih kaku, tetapi tidak mempertahankan sway bar belakang tipe S yang lebih besar. S0 juga tidak memiliki cruise control, stereo, power lock door, airbag, AC, kontrol traksi, power steering, fog lamp, atau sistem navigasi, yang mana ini bertujuan untuk mengurangi berat. Mobil ini juga dikeluarkan dengan baterai timbal asam baru dan mengurangi separuh ketebalan kaca partisi antara ruang mesin dan kabin. Sebagian besar peredam suara juga dihilangkan untuk S0 dan bahan boot shifter manual diubah dari kulit menjadi mesh. Semua ini menghasilkan mobil yang lebih ringan 50 kg daripada tipe S. Dan ini udah semakin kompetitif sebenarnya mobilnya. Dan akhirnya edisi Alex Zanardi diperkenalkan pada tahun 1999 untuk memperingati dua kemenangan beruntun kejuaraan CART Champ Car Alex Zanardi untuk Honda pada tahun 1997 dan tahun 1998. Dan diproduksi secara eksklusif hanya ada 50 unit yang dibuat dan hanya tersedia dalam warna New Formula Red untuk mencerminkan warna Champ Car yang dikendarai Zanardi untuk Chip Ganassi Racing. Secara keseluruhan Zanardi mirip dengan tipe S. Dan kemudian pada tahun 2000-an NSX mulai menunjukkan usianya. Desain dan gaya mobil tidak berubah dalam 10 tahun, sehingga Honda memutuskan sudah waktunya untuk memberikan sedikit perubahan pada mobil andalan mereka. Dan pada bulan Desember 2001, Honda mengganti lampu depan pop-up asli dengan unit headlamp high-day xenon dan desain bodi menerima sedikit modifikasi. Lebar ban belakang sedikit ditingkatkan untuk melengkapi pengaturan suspensi yang telah direvisi. Kemudian tingkat pegas depan ditingkatkan dari 3,2 menjadi 3,5. Tingkat pegas belakang ditingkatkan dari 3,8 menjadi 4,0 dan diameter belakang stabilizer belakang meningkat dari 17,5 mm menjadi 19,1 mm dengan ketebalan 2,3 mm.
Akibat perubahan itu, akhirnya generasi kedua NSX-R diluncurkan pada tahun 2002 yang didasarkan pada NSX NA2 facelift. Ini lagi-lagi tersedia secara eksklusif untuk pasar Jepang dan fokus utama Honda adalah membuat mobil yang ringan tanpa memperpedulikan kegunaannya untuk jalan raya. Mobil ini sasisnya didasarkan pada NSX hardtop dan serat karbon digunakan secara ekstensif di seluruh bodi untuk mengurangi berat, termasuk spoiler, kap mesin, dan tutup dek. Honda mengulangi teknik penghematan berat yang sama dengan yang digunakan pada NSX-R, yang mencakup penghapusan AC, sistem audio, dan peredam suara. Power steering juga dilepas dan kursi balap Recaro karbon Kevlar dipasang. Velg yang lebih ringan juga dipasang untuk menghasilkan pengurangan berat total hampir 100 kg. Tidak hanya di bodi yang mengalami perubahan untuk NSX-R, para engineer Honda juga mengalihkan perhatian mereka ke mesin 3.2 liter DOHC V6. Dan sekali lagi, setiap mesin dirakit dengan tangan oleh teknisi terampil menggunakan teknik yang biasanya diperuntukkan bagi program balap seperti NSX-R. Semua komponen rakitan mesin yang berputar dikerjakan secara presisi dengan toleransi yang sangat kecil, dan seluruh rakitan yang berputar itu sendiri diseimbangkan dengan tingkat akurasi 10 kali lipat dari mesin NSX pada umumnya. Hal ini menghasilkan mesin yang lebih bebas putaran dengan respon throttle yang lebih baik. Terlepas dari perubahan ini, Honda masih mempertahankan bahwa mesin NSX-R menghasilkan tenaga yang sama dengan NSX NA2 standar. Namun banyak car antusias percaya kalau NSX-R menghasilkan horsepower lebih banyak. Meskipun NSX-R didasarkan pada desain yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, namun perubahan yang dilakukan pada mobil NSX-R masih bisa menantang mobil sport terbaru yang tersedia pada saat itu, seperti Ferrari F360. Kemudian setelah merilis NSX-R, Honda memutuskan untuk membuat versi NSX yang lebih ekstrim untuk persyaratan homologasi mobil balap berbasis produksi Super GT Jepang. Produksi NSX-R GT terbatas, hanya 5 unit, dan perbedaan antara NSX-R dan NSX-R GT tidak sepenuhnya diketahui. Salah satu perbedaan yang jelas adalah penambahan snorkel non-fungsional yang melekat pada atap mobil. Namun pada mobil balap JGTC NSX, snorkel ini berfungsi penuh untuk mengalirkan udara luar ke pleno intake throttle body individu. Perubahan lainnya termasuk suspensi yang lebih rendah, bodi yang lebih lebar, paket aerodinamis yang lebih agresif, dan penghemat berat lebih lanjut dibandingkan NSX-R standar. Honda tidak pernah menjelaskan perubahan yang dilakukan pada NSX-R GT. Kancah mobil ini di dunia balap juga nggak main-main, bisa dibilang cukup sukses bahkan cukup ditakutin. Honda NSX berkompetisi sebanyak 3 kali di 24 jam of Le Mans pada tahun 1994, 95, dan 96. Kemudian Honda melakukan modifikasi signifikan pada NSX untuk Super GT. Mesinnya dimodifikasi oleh Mugen dan sasisnya dikembangkan oleh Dom. Ini adalah konstruktor mobil balap Jepang yang berbasis di Jepang. Pengembangan lebih lanjut pada bentuk bodi NSX dilakukan setelah akhir musim balap. Karena tuntutan peningkatan downforce aerodinamis dalam peraturan, perubahan yang paling menonjol adalah posisi mesin V6 yang dipasang secara longitudinal bukan melintang seperti pada road car. Dan sayangnya, manusia tidak bisa melawan waktu, karena semua hal besar mau nggak mau harus berakhir. Produksi NSX seri 1 berhenti pada tahun 2005 karena penjualan yang buruk. Meskipun produksi berakhir, NSX tetap hidup melalui konsep Mugen RR dan Super GT NSX. Dan Honda telah meluncurkan NSX generasi kedua pada tahun 2015. Honda NSX adalah salah satu mobil terbaik yang pernah dibuat oleh pabrikan Jepang, khususnya Honda. Mobil ini bisa bersaing dengan Ferrari dan Lamborghini dan memiliki desain yang agresif seperti mobil eksotis Eropa. Tidak bisa dipungkiri, mobil ini akan menjadi mobil legenda Honda sepanjang masa, dan akan susah mengukir sejarah lainnya untuk mengalahin mobil ini. Segitu aja video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.